Assalamualaikum Ibu Ona. Waalaikumsalam Pak Karim. Ada yang perlu saya ingin saling diskusi sama Pak Karim, boleh? Mohon maaf saya ingin ganggu waktu Pak Karim. Ya Ibu Ona. Begini Pak Karim, saya ini ada sesuatu yang perlu saya sharing dengan Pak Karim terkait dengan minat belajar siswa saya di sekolah saya SMP Muhammadiyah 1 Kota Ternate, yang mana pengaruh dari minat belajar ini sehingga ketercapaian penerimaan siswa di tingkat SMA negeri itu malah menurun untuk SMP Muhammadiyah ini. Jadi saya mau sampaikan hal ini secara bersama supaya saya bisa ingin sekali anak-anak saya itu bisa masuk ke SMA negeri di Kota Ternate, apalagi SMA unggulan misalnya. Seperti itu apa yang ingin saya harapkan pada siswa saya, Pak Karim. Tapi sebelumnya kabar bagaimana ini Bu Ona? Sehat-sehat saja kah? Ada? Benar, alhamdulillah sehat Pak Karim. Apa kabar juga buat Pak Karim dan keluarga? Seperti yang Ibu Ona lihat, sehat-sehat, alhamdulillah. Semoga kita semua sehat supaya dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita sebagai benar sekali Pak Karim, benar-benar kita bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru. Kita harus sehat biar kita lancar melaksanakan tugas kita. Sambil saya ingin berdiskusi silakan ada saya ingin berdiskusi dengan Pak Karim. Saya ingin berdiskusi dengan Pak Karim ya terkait dengan minat belajar siswa saya di sekolah SMP Muhammadiyah ini, karena dampak dari dari dampak dari ketercapaian ketercapaian masuk SMA itu saya lihat menurun tahun ini untuk siswa saya di SMP Muhammadiyah 1 pada tingkat kelulusan masuk ke SMA negeri di Kota Ternate. Seperti itu Pak Karim. Saya ingin diskusi dengan Pak Karim terkait dengan hal ini. Jadi intinya kesulitan untuk masuk di sekolah-sekolah negeri ya? Iya benar Pak Karim. Itu terkendala dengan apa kira-kira Ibu Ona sehingga siswa itu kesulitan untuk masuk di sekolah-sekolah negeri itu yang dapat Ibu Ona? Iya, karena minat belajar mereka ini yang saya lihat bahwa sepanjang persiapan kelulusan ini untuk ujian sekolah itu kemarin sempat ada siswa yang dalam melaksanakan ujian itu mereka punya daya belajar menurun, punya motivasi diri itu juga menurun, dan pengaruh permasalahan di lingkungan mereka. Misalnya ada siswa yang dari beberapa itu yakni ada yang memiliki latar belakang orang tua yang broken home ya, atau jauh dari keluarga misalnya, karena kita tahu bahwa struktur wilayah kita di Kota Ternate ini dengan kabupaten-kabupaten yang lain kan berbeda pulau gitu kan, jadi ada hal-hal yang terkait dengan jauhnya itu sehingga mungkin motivasi diri mereka untuk menghadapi ujian itu menurun. Jadi saya mengidentifikasi melalui survei seperti itu, yakni 1, minat belajar mereka menurun. 2, motivasi diri juga menurun. Dan 3 itu yakni pengaruh pada latar belakang mereka, yakni
itu tadi mereka jauh dari orang tua dan ada yang siswa dengan latar belakang orang tua yang broken home. Sehingga saya sadar bahwa wah, ini ternyata merupakan salah satu ini merupakan beberapa faktor dalam ketidakcapaian kelulusan dalam masuk pada sekolah tingkat SMA menengah atas, SMA sekolah menengah atas di sekolah menengah atas negeri di Kota Ternate. Ada sekolah saya SMP Muhammadiyah 1. Jadi murid presentasinya tidak sampai 80% lah. Tuh, seperti itu Pak Karim. Jadi Ibu Na hasil identifikasi termasuk Ibu Na sudah melakukan survei, ternyata yang menyebabkan siswa itu tidak bisa masuk ke sekolah negeri ada beberapa faktor itu. Yang pertama ada minat belajarnya kurang, motivasi diri untuk belajar, kemudian latar belakang orang tua, termasuk juga karena banyak siswa yang memiliki orang tua yang jauh dari sini ya, tidak sama-sama dengan anak-anak mereka. Iya, benar. Ini masalah-masalah yang bisa saja menyebabkan minat belajar itu kurang. Dari identifikasi itu kira-kira strategi atau rencana Ibu Na apa yang harus dilakukan sehingga walaupun jauh dari orang tua, kemudian karena faktor lingkungan menyebabkan minat belajar itu kurang, maka kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Ibu Na supaya bisa meningkatkan minat belajar mereka itu? Betul. Selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris dan wali kelas, saya melakukan strategi dengan yang pertama, setiap sebelum besok mau pelaksanaan ujian hari pertama, itu hari Minggu saya datangi siswa tersebut. Saya datangi siswa untuk mengobservasi bagaimana kesiapan mereka untuk ujian besok, yakni dengan mendatangi rumah mereka kalau mereka tinggal bersama yang siswa yang saya menyatakan bahwa mereka dianggap bermasalah gitu kan. Saya datangi rumah mereka, saya minta kesediaan kerjasama orang tua untuk kita saling memperhatikan anak kita untuk kesiapan ujian besok. Itu saya kerjasama dengan orang tuanya dengan mendatangi atau home visit ke orang tua ke rumahnya. Kemudian yang kedua, kalaupun siswa tersebut jauh dari orang tua, istilahnya in the cost gitu kan, ya in the cost, malamnya saya telepon, ayo tidur lebih awal biar besok juga ibu tetap minta tolong rekan guru untuk bisa menjemput kamu atau ibu tetap telepon kamu untuk bangun untuk menyiapkan diri dalam mengikuti ujian. Saya meminta tolong rekan guru lain sebagai panitia ujian untuk mendatangi atau menjemput siswa tersebut agar bisa mengikuti melaksanakan ujian sekolah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya tetap berkoordinasi dengan rekan guru di sekolah. Saya berkoordinasi dengan rekan guru di sekolah bahwa apakah siswa ini hari ini datangnya lebih awal atau dia terlambat atau tidak gitu kan. Pastinya saya tetap melakukan koordinasi dengan rekan guru saya sebagai panitia pelaksana ujian untuk tetap memantau mereka. Seperti itu Pak Karim. Jadi dengan solusi itu alhamdulillah mereka bisa melaksanakan ujian sekolah. Dan setiap malam saya mengontrol mereka bahwa melalui WA group kami untuk jangan lupa belajar hari ini, besok mata pelajaran ini. Jadi jangan lupa untuk mempersiapkan diri dengan mata pelajaran ini supaya kamu bisa siap mengikuti ujian. Ingat ya, tujuan kalian bahwa
Siapa yang ingin cita-cita masuk ke sekolah negeri, ayo semangat belajar supaya bisa masuk ke sekolah negeri atau sekolah yang mereka cita-citakan. Jadi apa yang disampaikan ya oleh Ibu Ona, harapannya adalah bisa meningkatkan minat belajar siswa agar kedepannya setelah lulus nanti bisa masuk di sekolah-sekolah sesuai dengan kemauan orang tua ataupun kemauan siswa itu sendiri, yaitu di sekolah negeri. Nah, dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ona tadi, saya kira nanti bisa dikembangkan lagi untuk atau ditularkan juga ke teman-teman yang lain, karena itu juga merupakan strategi yang mungkin bisa saja meningkatkan minat belajar dari siswa itu. Saya lihat Ibu Ona ini semangatnya luar biasa ya untuk melakukan. Iya, sebagai tanggung jawab saya kan dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Jadi dari poin-poin yang tadi dijelaskan Ibu Ona itu sudah pernah dilakukan salah satu atau sebagiannya sudah ya? Alhamdulillah sudah dilaksanakan, walaupun ada kendala, tapi saya tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugas yang sudah diemban kepada saya untuk ketercapaian minat belajar siswa saya. Dan hasilnya ada ya yang bisa. Alhamdulillah ada yang bisa masuk ke sekolah negeri sesuai dengan cita-cita mereka. Ada juga yang bisa sampai ikut seleksi tingkat SMA unggulan gitu kan, kayak masuk sekolah SMA unggulan lainnya. Ya, harapannya semua guru bisa melakukan hal yang sama supaya bisa melahirkan generasi-generasi yang memang cerdas, seperti contoh yang Ibu Ona lakukan itu sangat bagus menurut penilaian saya. Ya, oke, sukses terus Ibu Ona. Makasih. Atau masih ada lagi yang dapat saya bantu? Saya rasa cukup. Ini merupakan suatu diskusi yang sangat menarik bagi saya terkait dengan motivasi minat dan belajar untuk siswa saya. Saya bisa sering dengan Pak Karim terkait apa yang sudah saya lakukan. Nanti kalau masih ada masalah-masalah silakan kita diskusi lagi, tukar pikiran, saling memberi masukan supaya siswa-siswa kita tetap bisa melanjutkan studinya di tingkat selanjutnya dengan harapan mendapatkan sekolah sesuai dengan yang diinginkan. Cita-citakan. Oke, terima kasih Ibu Ona. Nanti kalau ada ini silakan mampir kembali ke sini untuk kita saya diskusi permisi lagi. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Pak Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan. Assalamualaikum Ibu Ona. Waalaikumsalam Pak Karim. Silakan masuk Pak Karim. Ayo duduk dulu. Silakan duduk ya. Terima kasih Ibu Ona atas waktunya. Maaf sudah mengganggu waktunya ini. Tidak apa-apa Pak Karim. Apa kabar Pak Karim? Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana kabar keluarga? Alhamdulillah saya juga sehat. Bagaimana kabar keluarga Pak Karim? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Ya Allah, alhamdulillah. Bagaimana tugasnya Pak Karim? Ya, alhamdulillah sementara ini masih lancar-lancar ya. Semoga lancar sampai selesai. Iya, amin. Lancar dalam melaksanakan tugas juga. Ya, dalam melaksanakan tugas merupakan beban tanggung jawab kita bersama untuk mendidik anak bangsa ini. Betul. Apa yang bisa kita diskusikan hari ini Pak Karim? Bagaimana? Ya, Ibu Ona, saya datang ini tujuannya untuk diskusi ini karena ya kebetulan di sekolah kami itu kan baru IKM
menjalankan kurikulum merdeka, tapi statusnya masih IKM Oh iya mandiri. betul. Iya, Implementasi kurikulum ya, merdeka ya Pak Karim. ya. Ya Jadi jadi masih berubah, masih. belum mandiri. Jadi dalam membuat perangkat pembelajaran ini memang banyak sumber-sumber, tapi saya bingung nih Ibu. Nah, jadi Oh, kan dulu kan kalau di kurikulum 2013 kan kita terbiasa dengan membuat RPP itu. Nah, sekarang itu ada yang iya kan dikenal harus dengan modul, modul ada kan CP dan seterusnya. ada rangkaian-rangkaian ketercapaian yakni harus ada capaian pembelajarannya juga dulu kan? Ya, Iya, iya. jadi tujuan saya ke sini Jadi nih tujuannya sharing, ya sharing untuk menambah pengetahuan terkait dengan pembuatan perangkat pembelajaran khusus kurikulum Merdeka itu, Ibu. Nah, iya. Pak Karim, eh, tujuannya yakni kita saling sharing, diskusi terkait dengan ya, implementasi kurikulum Merdeka. ya, Yang saya tahu bahwa kita sama-sama eh, melaksanakan penerapan implementasi kurikulum. Kalau dalam implementasi kurikulum ini, saya tahu bahwa Kementerian Ristek kan mencetuskan adanya PMM, Platform Merdeka Mengajar. Dari platform Merdeka Mengajar itu diberikan keleluasaan untuk seluruh guru bisa mengoptimalkan pengembangan diri melalui PMM ini. Jadi Pak Karim sebelumnya sudah memiliki komunitas belajar di sekolah Pak Karim? Alhamdulillah ada Karena Ibu dari komunitas belajar, cuma kan ya ada praktik baik ada dalam komunitas komunitas belajar belajar yang itu bisa dimanfaatkan untuk saling melakukan sharing bersama komunitas siap belajar siap dalam Ibu. lingkungan sekolah kita masing-masing. Dan yang Oke. perlu kita saling sharing di sini bahwa dalam komunitas belajar itu kita bisa melaksanakan praktik baik dengan berkolaborasi, menyusun perangkat ajar dalam bentuk modul ajar itu kan, Pak Karim. Bagaimana Siap. di sekolah Pak Karim? Apakah strategi dari Pak Karim ini, dari Pak Karim, bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh Pak Karim dalam menerima penerapan implementasi kurikulum Merdeka ini? Ya, yang saya sudah lakukan itu Ibu, yang pertama sudah itu dilakukan karena Pak ini Karim, ya. kurikulum, ya, karena itu kurikulum baru, maka saya juga sering membuka internet dari jurnal-jurnal ataupun dari blog-blog orang, kemudian mencari informasi. Iya, Selain itu, betul. saya juga sudah pernah diskusi dengan beberapa rekan sejawat di sekolah terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka khusus pada pembuatan perangkat ajarnya ini. Jadi, tapi Dari di diskusi itu apakah strategi yang dilakukan oleh Pak Karim bersama rekan sejawat itu seperti apa? ya, jadi dengan hasil diskusi yang kami lakukan, ternyata ada masukan-masukan dari beberapa teman yang menginformasikan bahwa sekarang banyak kegiatan-kegiatan seperti workshop pelatihan-pelatihan, Iya, benar, betul. walaupun Itu dalam bentuk pengembangan terkait diri dengan kan? kurikulum Merdeka ini tidak ada pelatihan khusus, tapi ada balai-balai ataupun dinas-dinas tertentu baik di tingkat kabupaten kota ataupun provinsi dan pusat, atau pada komunitas-komunitas tertentu kadang-kadang melakukan pelatihan-pelatihan secara online.
Iya benar Teman-teman sekali. menyarankan Iya. kalau ada juga teman-teman menyarankan kalau boleh kita sama-sama, karena itu sama-sama kita belajar, maka menyarankan untuk kalau ada link-link yang seperti itu yang diterima bisa berbagi untuk sama-sama mengikuti Oh iya. diklat-diklat atau pelatihan secara online Berarti itu, dari Bu. strategi itu Yang solusinya, sudah kami lakukan. Ya, ya solusinya bahwa Pak ya, Karim bersama rekan sejawat dalam bentuk komunitas belajar di sekolah itu melaksanakan pengembangan diri untuk penerapan implementasi kurikulum di sekolah Pak Karim. Solusinya yakni dengan mengikuti webinar-webinar pada lembaga-lembaga bimbingan dalam bentuk webinar atau seminar. Webinar itu pastinya pelatihan daring. Begitu juga seminar dalam bentuk pelatihan offline atau luring. Ya, benar-benar. Jadi dari situ bisa temukan bahwa solusinya yang sudah disampaikan oleh Pak Karim tadi, bahwa dengan pengembangan diri melalui kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat itu. Terus bagaimana dengan rekan sejawat Pak Karim? Apakah mereka juga menerima apa yang disampaikan oleh Pak Karim atau yang dilaksanakan oleh Pak Karim juga seperti itu? Ya, alhamdulillah dengan hasil kolaborasi, bukan dari informasi itu sebenarnya bukan dari saya saja yang menyarankan untuk itu, tapi dari hasil diskusi bersama ada termasuk saya dan teman-teman yang lain juga punya solusi untuk sering mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu baik secara online ataupun secara luring. Jadi tapi Ibona ada juga yang menyarankan kalau boleh itu, karena sekarang itu yang ada istilah PMM itu Ibona. Iya, PMM tadi kan platform Merdeka Mengajar. Ya, bagaimana solusi apa yang didapatkan Pak Karim dan rekan-rekan dalam PMM itu? Seperti apa? Ya, ada. Ya, ternyata setelah mengikuti dan membuka platform Merdeka Mengajar itu, ternyata di sana itu banyak sebagai sumber informasi yang kita butuhkan sebagai guru itu semua dari sana. Baik secara langsung ketemu walaupun masih dalam secara daring dengan ahli-ahlinya, tapi sumbernya kan langsung Ibu. Nah, jadi sangat bagus setelah kita membuka itu. Itu kan pencetusan dari Kemenristek untuk pengembangan guru-guru, rekan-rekan pendidik lainnya untuk bisa mengoptimalkan diri kita agar bisa mengembangkan diri untuk tetap menerapkan implementasi kurikulum itu, dan tujuannya untuk siswa kita kan. Jadi yang sudah Pak Karim, terutama Pak Karim sudah menemukan solusi atas diskusi yang sudah kita laksanakan ini. Kemudian saya harap kita juga bisa melaksanakan tugas kita, walaupun ini merupakan penerapan perdana bagi Pak Karim kan, tapi jangan lupa untuk tetap mengoptimalkan diri dalam proses pembelajaran di kelas. Iya Pak Karim, jangan lupa semangat ya. Iya Ibu. Iya. Iya, insya Allah tetap semangat Ibu. Iya. Semangat itu yang paling penting Ibu kalau secara pribadi dari saya. Mantap, betul. Untuk bisa dapat melaksanakan tugas dengan baik. Oke Pak Karim, saya merasa sangat senang berdiskusi dengan Pak Karim hari ini terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ini. Oke, saya terima kasih Bona sudah bisa berkolaborasi. Maaf sudah mengganggu waktunya ini. Tidak, alhamdulillah. Ini artinya kita saling. Karena tuntutan maka saya datang ini Bona. Semoga Ibona tidak bosan-bosan menerima saya sebagai tamu untuk selalu berdiskusi.
Saya sangat senang Pak Karim bisa juga mau berdiskusi dengan saya terkait dengan hal-hal yang penting dalam pendidikan ini untuk ke depan anak-anak kita, anak didik kita, anak murid kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, terima kasih Bonas. Ya, semoga apa yang kita diskusikan hari ini nanti akan saya kembali ke sekolah saya bisa berbagi ke teman-teman guru yang lain untuk bisa sejalan, selaras dengan tujuan yang sama. Masya Allah. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin Ibona. Iya. Salam keluarga. Iya, salam juga untuk keluarga Pak Karim ya. Semoga sehat. Ya. Amin, amin. Dan bukalah mata